Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Bagaimana kabarnya semua, Ananda? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran pada sore ini, ada baiknya kita berdoa dan memohon kepada Allah. Saya minta kepada ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Semoga kita belajar berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Nah, sebelumnya Ibu mau cek presensi dulu ya. Ada temannya yang tidak hadir nggak? Sepertinya hadir semua, Bu. Baik, hadir semua ya. Ya, Bu. Nah, di sini Ibu akan meminta Ananda untuk melihat dan membayangkan gambar anak tangga tersebut. Sudah diamati belum? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, mengapa anak tangga tersebut disusun secara mirip? Agar nyaman ketika berjalan atau nyaman naiknya, Bu. Ya, betul. Nah, jadi kaitannya dengan materi hari ini ialah tentang kemiringan. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Materi tentang menentukan persamaan garis lurus ya, Bu? Ya, benar sekali Nadila. Masih ingat rupanya ya. Nah, Ibu mau bertanya apakah masih ada yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan untuk materi minggu yang lalu? Sudah jelas, Bu. Oke, baik. Nah, tujuan materi yang akan kita pelajari pada hari ini itu tentang menggambarkan grafik persamaan garis lurus dan menentukan kemiringan dari suatu garis. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ialah yang pertama, peserta didik mampu menggambarkan grafik persamaan garis lurus. Nah, yang kedua, mampu menyelesaikan persoalan gradien atau kemiringan. Nah, yang ketiga, mampu mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan materi hari ini. Baik, nah bentuk umum dari persamaan garis lurus itu dinyatakan dengan Y sama dengan MX tambah C, dengan X dan Y sebagai variabel, C sebagai konstanta, dan M sebagai koefisien arah atau kemiringan. Nah, di sini ada gambar. Ibu akan mengulang sedikit, akan bertanya kepada Ananda, di antara garis merah, biru, dan kuning, yang manakah yang merupakan suatu garis lurus? Kuning, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, garis lurus itu ditunjukkan oleh garis yang berwarna kuning. Next slide, Ham. Next slide. Nah, kita masuk pada materi hari ini mengenai langkah-langkah dalam menggambarkan grafik persamaan garis lurus itu. Yang pertama ada, tentukan dulu dua pasang titik yang menuju. Ambil, kemudian kita cari titik potongnya di sumbu X dan sumbu Y. Untuk titik sumbu X, maka Y-nya itu sama 0. Kita masuk kesamaan 2 tambah C
sama dengan K2 3Y sama dengan dibagi 3. Kita sama 2X tambah Y berarti 6 X 3 sama 0. Kemudian cari titik di sumbu D, kemudian titik potong tersebut kita gambarkan pada koordinat. Nah, ini untuk gambar grafiknya. Kan titik X-nya 3,0 dan titik 2, maka dihubungi suatu garis lurus. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Ananda semua? Ya, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian kita masuk kepada menentukan kemiringan atau gradien dari garis lurus. Nah, kemiringan merupakan perbandingan komponen Y dan komponen X atau dapat disebut dengan kecondongan sebuah garis yang biasanya dilambangkan dengan huruf M kecil. Nah, suatu gradien dapat bernilai positif atau negatif. Jika garisnya naik dari kiri ke kanan, maka gradiennya positif. Nah, jika sebaliknya, maka gradien tersebut bernilai negatif. Nah, rumus kemiringan sama dengan adalah M sama dengan delta Y per delta X. Nah, di sini ada gambar dapat kita lihat pada PowerPoint-nya. Gradien dapat bernilai positif dan negatif. Nampak jelas Ananda semua? Jelas, Bu. Next. Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama itu gradien pada garis Y sama dengan MX. Pada persamaan Y sama dengan MX, maka gradien itu sama dengan koefisien variabel dari X. Nah, di sini persamaannya yang Ibu ambil 3X dikurang 5Y sama dengan 0, min 5Y sama dengan min 3X. Nah, jadi Y-nya sama dengan 3 per 5X. Min 3 per min 5 kan minus dibagi minus itu positif. Jadi Y-nya sama dengan 3 per 5X. Maka gradiennya adalah M sama dengan 3 per 5. Nah, tadi kan dikatakan gradien itu sama dengan koefisien variabel dari X. Jadinya 3 per 5X, maka gradiennya adalah 3 per 5. Nah, yang kedua ada gradien pada garis Y sama dengan MX tambah C. Maka kita ubah dulu menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah C. Di sini persamaan yang Ibu ambil ialah 6 dikurang 3Y sama dengan 4X. Kita masukkan ke persamaannya, 6 dikurang 3Y sama dengan 4X, min 3Y sama dengan 4X dikurang 6. Karena 6-nya pindah ke ruas kanan, maka nilainya menjadi negatif. Maka Y-nya sama dengan minus 4 per 3X ditambah 2. Nah, 2-nya dapat dari mana, Bu? Dapat dari min 6 per 3, min 3. Jadinya kan minus dibagi minus itu positif. Jadinya jawabannya positif 2. Maka gradiennya adalah M sama dengan 4 per 3. Min 4 per 3. Karena tadi kan dikatakan gradien itu merupakan koefisien variabel dari X. Nah, 2 itu kan nggak ada variabelnya, jadi gradiennya itu min 4 per 3. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ananda semua? Tidak, Bu. Paham kan? Sudah, Ibu. Next.
Nah, di sini Ibu akan membagi kelompok untuk diskusi. Di sini Ibu akan memberikan soal latihan, di mana nanti salah satu dari kelompok tersebut mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok yang lain menanggapi hasil dari kerja temannya. Kelompok 1 ada Rika Harahap, Nopi Wulandari, Muhammad Irfan Yusuf. Kelompok 2 ada Amelina, ada Angela Madani, dan Rahmat Ansari. Kelompok 3 ada Kamelia, Fajaru, dan Ade Nurtriani. Next. Nah, di sini ada 3 soal dikerjakan secara berkelompok dengan temannya, diskusi. Ibu kasih waktu beberapa menit. Nanti jika sudah, mohon di-share di WA grup kita agar teman yang lain bisa melihat hasil dari kerja kelompok diskusi masing-masing. Boleh dikerjakan ya, Ananda semua. Baik, Ibu. Sudah, Bu. Nah, Ibu pilih secara acak ya. Coba dulu kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan temannya. Ya, baik. Kepada kelompok 3, dipersilahkan. Saya, Bu. Ya, baik, boleh. Ibu persilahkan. Jawabannya saya kirim dulu ke grup ya, Bu. Baik. Izin ya, Bu, memaparkan hasil jawaban dari soal LKPD Ibu. Ya, Ibu persilahkan. Ya, untuk yang nomor 2 itu dengan soal gambarlah grafik dari persamaan garis lurus Y sama dengan 3x/9. Nah, untuk penyelesaiannya itu yang pertama kita mencari dulu titik potong sumbu X-nya. Jadi kalau kita mencari titik potong sumbu X-nya itu, maka Y-nya itu sama dengan 0. Kita masukkanlah persamaan tadi Y sama dengan 3x kurang 9. Y tadi kan 0, jadi 0 sama dengan 3x kurang 9. Kita pindah ruaskan, maka 9 sama dengan 3x. Hasilnya 9 dibagi 3 sama dengan 3. Didapatlah X-nya sama 3, Y-nya sama dengan 0, maka titik potongnya itu di 3,0. Lalu setelah kita mencari titik sumbu X, kita mencari titik sumbu Y. Nah, untuk mencari titik potong sumbu Y itu, maka X-nya sama dengan 0. Kita masukkan lagi persamaannya, Y sama dengan 3x/9, Y sama dengan 3 kali 0 dikurang 9, Y sama dengan minus 9, karena kan 3 kali 0 kan 0, jadi hasilnya minus 9, maka didapatlah titik potong sumbu Y itu 0, minus 9. Untuk grafiknya sudah tertera di lembar jawaban ya, Bu. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yang mana pada soal diketahui gradien garis dengan persamaan 3x tambah 8y sama dengan 9. Nah, untuk mencari gradien ini dengan rumus M sama dengan minus A per B. Itu berarti sama dengan M sama dengan minus 3/9. Sudah, Bu. Itu saja jawabannya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Nah, kepada kelompok lain, apakah ada yang ingin menanggapi jawaban dari kelompok 3? Izin Bu, saya Novi Wulandari Purba dari kelompok 1 ingin menanggapi jawaban dari Nadila. Ya, dipersilahkan Novi. Jadi tadi kan sebelumnya Nadila bilang kalau gradiennya itu negatif 3/9. Jadi jawaban dari kelompok kami itu negatif 3/8. Karena yang diketahui pada soal itu kan 3x ditambah 8y sama dengan 9. Di situ A-nya itu
3 dan B-nya itu 8. Sehingga kan dari rumus yang telah Ibu berikan itu kan M sama dengan negatif A per B, sehingga hasilnya negatif 3/8. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 3. Jadi, jawaban Nabila tadi nomor 1 dan nomor 2 sudah benar. Dan nomor 3-nya yang benar itu jawaban dari kelompok 1. Sudah dapat dipahami semua kan? Paham, Bu. Nah, di sini Ibu akan bertanya siapa yang ingin memberikan kesimpulan materi pembelajaran pada hari ini. Nah, Ibu tunjuk kepada Saprida untuk memberikan kesimpulan pada hari ini. Bu, jadi yang dapat saya pahami dan saya simpulkan pada materi kali ini, untuk langkah-langkah menggambar grafik persamaan garis lurus. Nah, yang pertama itu kita tentukan dulu titik potong di sumbu X, maka Y-nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita tentukan lagi titik potong di sumbu Y. Nah, maka X-nya itu sama dengan 0. Nah, yang ketiga itu, Bu, kita hubungkan kedua titik tersebut menjadi suatu garis lurus. Nah, kemudian rumus untuk mencari gradien atau kemiringannya yaitu M sama dengan delta Y per delta X. Sekian, Bu, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saprida. Nah, jadi kesimpulan dari Saprida tadi sudah benar, dan ini ada kesimpulan yang Ibu buat. Yang pertama itu, cara atau langkah menggambarkan grafik persamaan garis lurus. Yang pertama, kita tentukan titik potong terhadap sumbu X dan dengan syarat Y sama dengan 0. Yang kedua, tentukan titik potong terhadap sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Yang ketiga, kita hubungkan titik A dan B sehingga membentuk suatu garis lurus. Nah, kesimpulan yang kedua, kemiringan atau gradien merupakan perbandingan komponen Y dan komponen X. Dan yang ketiga, gradien suatu garis dapat bernilai positif atau bernilai negatif. Nah, di sini karena waktu kita tinggal sedikit, Ibu punya oleh-oleh buat kalian. Ini ada 3 soal untuk Ananda semua kerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, Ibu mau bertanya nih, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Kan Ibu sangat mudah. Alhamdulillah. Nah, baik, karena waktu kita tidak lama lagi, untuk materi pertemuan berikutnya yaitu menentukan persamaan garis lurus dengan kemiringan M dan melalui titik X, X1, Y2. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita pada sore ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu tutup diskusi kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin and for all ya semuanya.